Dokter PM ini sebenarnya bener nggak sih kalau tergabung atau berisikan playernya tuh session player gitu dari artis besar? Bisa dibilang gitu kali ya? Mungkin kali ya. Mungkin. Sama ini boy band. sama doi. Boy band. Beneran Sama dia. Deddy Dores. Dari Dores. Oh, Apa Kids Rock ya? itu boy band yang Yoi. nari gitu. Bener nyanyi. Anjir, serius. Oke. Ini kerjaannya nih. Gue lagi ngerokok di depan halaman kan. Tahu-tahu datang. Boy, mau duet gak? Ada berapa orang yang audisi Mas waktu itu? Banyak. Ada yang masih nyanyi sampai saat ini nggak? Banyak. Iya, Siapa? Banyak. Banyak yang terkenal ya. Salah satu yang ada juga. Enggak usah lah. Termasuk ini bintang film ada. Serius? Bintang film. Kenapa dijadiin judul Lepas Landas, Mas? Ini apa filosofinya nih album ini? Lepas Landas nggak landing. Ada kepikiran nggak Mas lagi mau bikin lagu yang mungkin ada komersil lagi kayak di album kedua gitu ya kan? Yang relate banget sama ABG sekarang, kan anak-anak Gen Z gitu, ada kepikiran nggak? Ya pastilah kalau kita untuk bertahan pasti mikirnya ke situ. Ya. Ada di 7 lagu itu juga ada. Oh, ada. Luar biasa. Produktif habis. Luar biasa. Berarti masih sering patah hati ya berarti? Lu jangan ngeliat ke gua dong. Terus kita semua lagi. Kan Dokter PM kan pasti ada songwriter-songwriternya, ya kan? Mas Onat, Mas Boyal kan juga bikin lagu. Sebenarnya Indonesia ini bisa maju nggak sih untuk urusan karya cipta ini? Lu nanya gini gue takutnya sadis omongan Nggak gua. apa-apa, sadis aja, nggak apa-apa. Kalau inputnya bagus, kenapa emang? Iya kan? Kalau gua Halo guys, balik lagi dengan gua Badai. Dan hari ini gua seneng banget di konten ngokar, ngobrol karya ini. Jadi kita di sini juga ada beberapa yang sambil ngokar. Jadi ngobrol karya kali ini gua kembali lagi syuting di luar. Nah, yang paling istimewa hari ini adalah gua main ke rumah seorang gitaris yang gua sudah ikuti semenjak 90-an akhir. Dan beliau juga akhirnya terlibat di band 2000-an awal. Begitu juga dengan drummernya. Nah, sekarang ada sosok baru juga di band ini. Nah, band ini gue udah dengerin dari tahun 99 dan namanya cukup unik pada saat itu. Gue pikir ini adalah dokter apa gitu ya. Gue pikir dokter jaga koas atau apa gitu kan. Oke, tanpa banyak cincong lagi kita sambut Dokter PM. Yes. Mas Onat, Mas Boyal atau Mas Martial dan Patrick Effendi. Asik. Sekarang ada yang mudaan nih Mas ya. yoi harus dong. Pas lagi namanya. P-nya Patrick. Yoi. Penggemar ya. Penggemar. Tinggal lu cari SpongeBob-nya mungkin. Kalau udah ada Patrick. Hari ini Kang Erwin kebetulan nggak bisa ikutan di obrolan kita karena lagi syuting video klip. Syuting film. Oke, makasih nih Mas Boyal, Mas Onat. Sama-sama. Om Patrick udah diizinkan. Tadinya gue ragu-ragu nih, gue takut soalnya ngewawancarin legend nih. Serius, mau nggak ya Dokter PM ya? Podcast gue kan belum sebesar Deddy Corbuzier lah. Hari ini gue juga bawa ini rilisan fisik yang gue masih koleksi dari awal. Ini album kedua ya, Mas ya? Kedua Sosok ya. Album kedua mereka, Sosok. Ini tahun berapa Mas? 2000. 2000 ya. Nah ini yang udah vokalis baru ya. Ya, album. 2000 berapa nih? 2001. Lepas Landas. Nah, album yang pertama gue belum punya. Susah dapetnya Om. Susah dapetnya. Lu masih mendingan punya. Apa tuh? Gua sih Dikasih dong, ya kan? Kasih dong. Nah, Mas Onat, Mas Boyal dan Om Patrick, mungkin gue remind dulu nih. Dokter PM ini sebenarnya bener nggak sih kalau tergabung atau berisikan playernya tuh session player gitu dari artis besar? Bisa dibilang gitu kali ya? Mungkin kali ya. Mungkin. Dani sih Dikla dulu kan. Dikla ya. Kalau Mas Onat dulu kan
Banyak, dia banyak nih. Becaannya banyak nih. Ada. Dia juga ada deh. Dulu Andi Liani kan juga kan? Andi Liani, almarhum. Sama Bang Pai sama Fargat. Fargat 21 ya. Iya. Gua nggak tahu deh. Pokoknya Fargat aja. Terus kalau Mas Boyal dulu di mana? Gue banyak isi rekaman. Oke. Kalau manggungnya additional portrait. Potret. Ya. Potret zaman dulu ya. Berarti Sama ini boy band dulu. sama doi. Boy band. beneran Sama dia. Dedi Dores. Dari Dores. Oh, Sama Kids Rock ya. itu boy band yang Yoi. nari gitu. Bener nyanyi. Anjir serius. Oke. Ini kerjaannya nih. Gue lagi ngerokok di depan halaman kan. Tahu-tahu datang, boy mau duet gak? Gila tahun berapa itu kan? Iya. Mau lah gue bilang, mau ikut gue ke Dedi Dores. Oke. Berarti daerah-daerah peak ya. Ini lu tau Jackson Tahu. Studio? Tahu. Di situ zaman itu tuh. Oke. Itu harafiah sebagai boy band gitu. Nyanyi. Beneran. Anaknya solo kan. Dia butuh figuran. Butuh temen. Oh gitu. Ya ini juk aja juk. Tapi hancur itu bro. Gimana tuh? Begitu ada klip, kan dulu cuma TVRI. Masuk TVRI, besok gue di sekolah habis. Habis gue di sekolah. Semenjak kapan lu nyanyi? Oh gila. Jadi lu dibully Mas ya? Bisa. Parah. Nah, berarti kalau awalnya session player, kalau Patrick gua ini juga teman lama gua, Mas. Ini mah temen dulu gua sempat mau bikin band sama dia. Dulu gua ada project kayak Bon Jovian gitu. Patrick dulu sempat nyanyi tapi bahasa Mandarin. Tiba-tiba sekarang di Dokter PM. Nah, gue mau sedikit balik lagi nih. Jadi sebenarnya Dokter PM itu dari orang-orang sibuk lah ya. Dani Supit di Kla, Mas Boyal di Potret, Mas Sonat juga sebelumnya di Gigi. Nah, jadi itu vokalis pertamanya berarti bukan Erwin Moron berarti ya, vokalis pertamanya. Pierre ya. Pierre itu dia musisi juga atau apa tuh Mas? Dia anak skateboard sih awalnya. Oh, anak skateboard. Tongkrongan ya. Tongkrongan skateboard. Ya udah kebetulan waktu konsepnya kita waktu itu bikin bandnya itu mau Britishan lah. Kebetulan si Pierre itu kan dia inilah campur Ambon Belanda. Bule. Oh, ada Ambonnya. Dan Englishnya bagus. Speak Englishnya bagus. Nah, udah. Akhirnya kebetulan dia referensinya yang Eropa lah musiknya. Pas gitu kan. Ya udah kita bikin pas proses Kayak dokter namanya Dokter PM. Dokter PM. Dokter PM. Tuh. Yang initiate siapa dulu? Yang initiate, yang ngajak pertama. Awal Ronald. Oh gitu. Ya itulah setelah itu kan. Ya, bikin. Kan sempat nganggur setahun lah gua. Oh sempat nganggur setahun. Nganggur setahun. Maksudnya bukan nganggur sih, maksudnya setelah keluar gua ini dulu lah. Cooling down dulu. Cooling down dulu. Setelah itu baru. Jadi ketemu sama teman-teman Dokter PM di mana? Di Tebet atau? Temen lama sebenarnya, Temen lama. Temen Oke. zaman dia masih SMA, gue main ke rumahnya ngejazz-ngejazan lah waktu itu, ngejazz di rumahnya dia gitu. Iya. Oke, jadi konsepnya awalnya berarti Dokter PM ini lebih ke mana Mas? Lebih ke American rock atau British ya kita ya. Iya, British. lebih ke British ya? Referensinya. Referensinya. Britpop ya. Nah terus tiba-tiba datang nih sosok Kang Erwin nih. Iya. Itu gimana tuh Mas ceritanya Mas? Tiba-tiba bisa berpindah kapten Pierre kesebelasan ini. Pierre ngundurin diri ya. Mundurin diri. Tapi udah jadi tuh. Oh, udah rekaman udah udah jadi? mixing kita ya. Oh, udah mixing. Udah mixing, Betul. kita udah mixing. Udah mixing. Udah mixing. Tiba-tiba Mega mengundurkan nggak? diri. Masternya ada masih. Wah, enggak. Iya masih ada Pierre. Warner. Di order iya. Masternya di Warner. Tebus lagi. Nah terus abis dari situ? Boy. Abis dari Warner yang ini ya, ngasih vokalis ya? Ngasih beberapa vokalis. Ngasih. Oh, Pokoknya gitu, gini. Kenapa harus ganti? Oke. Karena
pada tahun itu dengar suara mungkin terlalu aneh. Maksudnya Pihak label mungkin terlalu aneh gitu. Jadi kalau bisa ganti gitu. Maksudnya belum terlalu maju kali ya. Iya pokoknya Belum siap gitu deh. orangnya. Pokoknya gitu deh. Terlalu aneh. Terus ya udah, mau nggak mau kita harus ganti. Berarti lagu-lagunya persis dengan yang ada di album itu. Iya. Tinggal replace vokal doang. Ada satu lagu kan? Ada satu lagu LUST. yang LUST itu suara asli Pierre. Pierre. ya. Oh gitu. Ada tuh di album itu. Ada ya? di album satu, album Gue cari nih albumnya nih berarti nih. Gue belum dapet nih. Nah itu setelah replace vokal berarti take ulang semua berarti. ya. Nah dapatnya Kang Erwin ini gimana caranya? Tuh, boy. Erwin tuh dari salah satu orang Warner. Oke. Ada Penge dulu. Dia karena pernah dia apa dulu bandnya? Lupa gua. Yang di musika Tujuh Kur- kompilasi. Ferry Penge Tujuh Kurcaci. Oh, Tujuh Kurcaci. Oh Tujuh Kurcaci. Oke. Kalau nggak salah itu proyeknya Penge juga. Iya. Nah, Penge lah yang ngusulin gua ada nih. Coba deh Erwin. Udah kita coba. Suara oke. Terus coba latihan sama di depan Warner ya. Oke. Akhirnya Di depan Warner juga wah oke nih, boleh nih, cocok. masuk nih. Akhirnya dia take vokal dengan musik yang udah di mixing. Jadi vokalnya ulang Belakangan semua nyusul. dengan track baru. Minus one, jadi tapi kan minus minus one, one. iya, Minus one. minus one. Kan ada yang kalau kita dulu mixing ada vokalnya sama Iya betul. jadi take vokalnya yang Ya. minus one, Oke, itu rekaman di mana tuh, Mas? Awalnya di hijau ya. hijau. Awalnya di hijau, terus yang Erwin ini di Archie. Archie apa? Daerah Menteng City. Iya betul. Apa Bang Todung ya? Todung. Iya. Todung, Bang Almarhum ya, itu legend juga tuh Archie itu. Yoi. Oke, jadi ketemunya dikasih sama orang Warner, terus akhirnya replace vokal dan ternyata boom tuh ya, pernah mencoba itu ya. Alhamdulillah. Gokil sih itu sih. Yang gue paling inget sih pom bensinnya sih. Iya. Pom bensin depan Atma Jaya tuh. Benar. Oh itu gila sih, maksudnya. Olek Tabah, Santai Bahtiar. Iya, Olek itu yang itu Mas Olek ya. Iya. Nah, Mas waktu bikin video klip di situ, itu sebenarnya memang konsep itu memang diinginkan sama PM-nya sendiri atau karena kan itu out of the box banget di tahun itu ya. Bikin video klip di atas pom bensin tuh idenya gimana bisa sampai dapat kayak gitu. Kita nggak tahu ya justru ya. Dari Olek sih itu. Gitu. Idenya Olek itu. Itu out of the box Oleh banget ya. bener-bener pure dari mereka lah. Kita datang, pokoknya jadwal syutingnya di sini ya. Udah, kita datang, kita nggak tahu harus naik atau gimana gitu, nggak tahu. Dan itu di body painting tuh ya. Di Oh iya, tato betul, beneran betul. atau Enggak. gambar tuh? Nggak, Temporary. Temporary. Nah, album itu masih ingat nggak itu kira-kira berapa ratus ribu kopi itu terjual? Kaset tuh masih zaman kaset kan? Aset ya. Ada 300 ribuan kali ya? enggak. Gua Belum tahun itu. Soalnya apa ya? Masih dibilang musiknya terlalu aneh kali ya. iya. Oke. Dengan tahun segitu gitu kan. Kalau nggak salah dari laporan sih masih 50-an, 50 ribu. 50 ribu kopi. Tur juga tuh, dapat tur juga. Tur yang itu apa belum keberapa ya? Karena di album itu Kedua ya? Heeh. Oh iya betul kedua. Damai Mimpi yang bikin ya. Damai Mimpi. Yang bikin lebih pop ya. nah, Ya sama ini kan, deteksi kan. Iya. iya deteksi ya. Nah, jadi kalau album pertama judulnya 1999. Dunia baru. Dunia Baru. Dunia baru. Oh, gua ngeliatnya di video klipnya itu kan ada Tiketnya, ada iya, ada artisnya. tiket gitu kan, tahun 1999. Tapi memang albumnya di tahun itu ya, di Betul, tahun 99 ya. Nah, terus kita berlanjut nih. Ini album Sosok nih yang di tangan gua nih teman-teman ya. Ini album gue suka banget Mas. Maksud gua akhirnya bisa menikmati Dr. PM secara keseluruhan ya di album ini. Dan ini hampir semua lagunya gue suka banget. Oh, kayak gitu. Iya asli. Ini gue inget banget gue masih kalau nggak salah baru mau lulus kuliah dan gue akhirnya menikmati ini dari Walkman kan. Tiap hari di bus gue bawa, gue dengerin gitu. Nah di sini gue artinya lebih mengulik gitu bahwa si Dr. PM ini ternyata basisnya juga unik gitu kan.
apa namanya? Iya, iya. Mas Dani itu kan botak, terus ada rambutnya disisain gitu kan, Botak kayak Shaolin gondrong. gitu ya. Terus apa namanya Mas Boyal juga, gue tahu di situ akhirnya itulah kenapa kita punya kaset, jadi kita bisa pelajarin kan. Ya. Ini orang sukanya apa? Ternyata dia sukanya berkuda gitu kan. Terus baju FBI gitu kan, itu kan hari gitu ya. Terus si si Kang Erwin juga di sini juga lebih fashionable gitu. Mas, ini album ini kayaknya lebih ke American rock ya, lebih sini ya. Kan ada bluesnya juga kan di Iya, lagu betul. apa? Bagaimana ya? Itu kan ada blues tuh Ada kan. bluesnya ya. Gitu ya. Mungkin karena ini kali ya. Di album pertama kita berasa terlalu cepet nih konsep kayak gini nih. Konsep gini. Dan Keduluan, terlalu sama keduluan. ini vokalisnya karena bule. Maksudnya inilah dia referensi karena British kan. Iya. Jadi mau nggak mau kita mesti ya Iya. Iya. Jadi album ini kalau menurut gua kayaknya lu lebih komersial ya, lebih komersial ya. Terus aransemennya juga gokil. Salah satu yang gua jagoin di album ini sebenarnya bukan Damai Mimpi atau apa namanya yang lain. Justru gua Esok Bangunkan Aku lagu favorit iya, gua. iya. Itu mestinya di album pertama itu. Sama gitu. Iya. Ini keren banget lagu ini. Mestinya di album pertama itu. oh ya. Ah. Cuman di album pertama udah ada 10 lagu kalau nggak salah, akhirnya disimpan. Dan PM ini kan gak ada keyboardis kan. Nggak ada. Cuma yang gua salut itu adalah Mas Boyal nih sebagai gitaris dia bisa ngisi Soundnya juga asik. soundnya penuh gitu Mas. Tuh gimana cara ngakalin dengan nggak ada keyboardis? Nah itu kelebihannya Boya. Kelebihan Boya begitu. Soundnya juga Boy kadang kita nggak ngemikir ke situ dia udah mikir. Kelebihannya di situ. Karena dia main clean tapi di depan gitu loh. Nah, Dan isiannya kayak filler keyboard gitu Mas. Iya. Kadang teng deng Manis. deng 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 deng. Wah itu gue bilang gila nih padahal gitar cuma satu ya. Gimana Mas? Gue pengen tahu Gimana, gitu. Rat? Gimana? Gimana Mas? Bikin Gimana ya? kayak gitu tuh konsepnya. Ya karena mungkin kita banyak referensi ya. Jadi apa namanya untuk musik untuk pengerjaan kalau menurut gua itu cepat. Oke. Di album kedua ini. Oh, semuanya. Oh, semuanya. Semuanya. Oke. Karena referensinya udah gini, udah keluar sekuarnya aja. Berangkat dari jamming berarti ya? Iya, dari Ya, sini. jamming. Dari jamming ya. Karena gue lihat ini banget maksudnya isiannya tuh di luar Iya. di luar ekspektasi sebagai gitaris rock gitu. Kalau gue dari album pertama. Album pertama kalau apalagi gue kan sama Bade seumuran ya, seangkatan lah. Dulu kan lagu itu gue dulu suka Gigi dulu Oke. gara-gara Angan karena semuanya lagunya manis termasuk slang kan. Iya. Yang di radio itu yang kedengeran lagunya yang belet-belet kan. Ya. Keluar Angan tuh laki banget gitu. Nah pas keluar Dr. PM, sama langsung soundnya tuh ini banget. Maksudnya soundnya keren banget, bagus banget. Layak. Mixingannya tuh juga beda banget gitu. Iya. Enak banget. Analog itu sebenarnya. Masih Analog semua analog, ya. masih Yang analog. album 1 Iya. Dan si bule si bule. Wah, sampai 3 masih iya. analog. Wow. mixing si bule. Oke. Dari awal dia Iya. megang. Jadi guys, ini album gue masih dengerin sampai sekarang. Bahkan tadi di kantor gue masih dengerin ini. Ini masih ada PO Ini masih ada PO Box-nya nih. Masih ada PO. Oh, iya. Gue baru inget. Asli, gue belum gue robek tuh. Iya. Jadi dulu ini buat dapetin surat. Lo dapetin surat ya? Surat. menyurat ya? Surat menyurat. Surat menyurat. Gue banyak tuh dulu tuh gitu tuh. Iya ya. Ikut gue. Korespondensi. Yo, dapat koran dulu Gigi Kita udah. Iya. Banget pulang sekolah. Iya. Nah ini kalau dilihat foto-fotonya mereka nih guys ya, ini mungkin bisa kelihatan kali ya. Ini fotonya menurut gua nih sebenarnya lebih kelihatan sering manggung nih karena mukanya pada capek semua kayaknya. Iya, maksudnya, mukanya pada capek semua nih. Kalau gua capek hidup kalau gua. Coba lo lihat dong Pet, ya kan? Iya kan, yang paling sekut sih Om Dani sih. Sekut banget kan tampangnya kan. Kalau ini lagi kedinginan nih, Kang Erwin. Ini fotonya di mana Mas waktu itu Mas? Ini Masih inget misa ini. Oh misa-misa ya? Misa. Ini Upi ya? Upi. Lupa ini ya. Terus di belakangnya, di depannya juga apa namanya ini kayak ada di fotonya Mas Ronald. Oh iya. Ya kan kayak di ruangan, di gudang gitu tuh. Iya ini Upi. Nah, Mas, album Sosok ini singlenya berapa?
Dua ya. Dua ya. Damai Sosok Mimpi satu. Satu. Oh iya, Satu. Satu. Oh, satu. Damai Yang Mimpi dua aja itu itu. cuman album ini doang. Iya. Iya. Terakhir ya, yang Iya, Abun ya. album Oh, terakhir iya, sama, iya. sama Abun ya. Tapi bisa miliki sama lagu untuk. Betul. Tadi memang cuma satu aja Damai Mimpi ya? Iya. Kenapa Mas kok cuma satu? Album pertama juga cuma satu. Apa dari labelnya? Enggak dua. Ya, pertama dua. Pernah mencoba sama. Cuman nggak ada klip Damai yang satu. Mimpi. Oh, nggak ada klip. Bukan. Enggak dong. Suasana. Suasana. Oh iya, suasana. Tapi di radio aja. Radio doang. Oh, Radio version. Radio. Isinya inilah buat ini dulu lah awal-awal Apa? animonya gimana. Tes ombak, tes ombak. Iya, Sebab ya. Tes ombak. Tapi di album ini hanya satu yang Damai Mimpi Satu. aja. Damai Mimpi. Nah itu orkestrasinya Mas Erwin ya. Erwin gue tahu. Yang gue tahu ya. Ini album ini pastinya jobnya bisa lebih banyak kali ya dibanding Dan album pertama. lebih laku, Ya? Lebih laku ya. Lebih laku ya. lebih laku. Enggak dong, lebih laku Abun, Oh, terakhir. zaman Abun. Oke. Grafiknya naik sih. Grafiknya dari naik. pertama sampai ketiga. Pokoknya ada peningkatan. Ada lah. peningkatan lah ya. Gue pernah dengar album ini sepertinya mendapat VMI juga ya, Video Musik Indonesia. Dapat nggak ya? Karena waktu itu Kang Erwin pernah ngomong di salah satu podcast. VMI Bukan itu yang dapat yang pertama. yang pertama. Yang pernah mencoba. Oh, oke. Wah, sayang banget ya cuma satu lagu doang ya. Nah, jadi yang mau gue share gini Mas Onat, nih lagu Damai Mimpi ini kan gue juga suka nih. Dan ini sebenarnya terinspirasi di album pertamanya Chris Patti dulu. Dari mana? Yang Kejujuran Hati, yang sesungguhnya aku kan intronya kan itu sebenarnya dari Dokter Pi. Nomor 8 juga. Iya, nomor 8 Oh, Mas. nomor Iya. Kalau yang Damai Mimpi ini kan dan itu pakai akustik ya Mas ya. Iya, aku Iya, Akustik. akustik. Berarti Doi main akustiknya rapi juga. Wih. Jernih. Gokil ya. Jernih. Gokil. Nah itulah makanya teman-teman Badai TV nih ya. Jadi kalau misalkan lo dulu suka mengkoleksi kaset. Nah ini serunya kalau kita koleksi kaset, kita bisa tahu engineer-nya siapa gitu. Ya. Ya kan? Iya. Mixingnya sama siapa, studionya di mana. Iya. Bahkan thanks to juga kita tahu ya. Iya. Betul. Jadi kita bisa tahu lah mantan-mantan mereka siapa. Dari thanks to Untung gua enggak ya. Karena kan thank you udah nemenin aku rekam. Benar itu. Ada ya? Ada. Ada lah. Lu Ini mau gua bacain nih. Banyak. Ini mau gue bacain nih. Nah, abis dari situ kelihatannya terjadi pergantian sosok ya, pergantian vokalis ya. Ya. Itu kan lagi posisinya lagi nanjak tuh ya Mas ya. Itu ini sebenarnya bukan membicarakan masa lalu, tapi kenapa itu harus terjadi gitu? Kayaknya sih kok menurut gue nih kayaknya ya, setiap band abis tour nih pasti ada sesuatu deh. Oke. Kebanyakan kayaknya gitu deh. Itu juga kejadiannya kita setelah tour ya. Setelah tour sebulan atau berapa? 2 bulan? Ya pokoknya lama lah itu. Ah. Waktu itu kita tur sama Padi, Hmm. sama Pas Band. Waktu itu. Puluhan kota tuh ya. Jelas kayaknya 30. 30 Iya. kota. Nggak pulang-pulang tuh nggak ya. pulang. Enggak. Nggak pulang, kita bener-bener naik bus keliling-keliling tuh. Capek, suntuk, bosan deh tuh. Ya udah. Nah itu band-band zaman dulu tuh masih gila tuh tur-turnya tuh. Kalau band sekarang turnya kemana tuh ya? Tidak ada. Tur Spotify. Dan yang enak waktu itu kita tur itu ada masalah. Wow. Langsung dikelarin. Bukan. Nyerbu. Rusuh. Rusuh. Bisa ada masalah nih. Tuh, udah ya Semuanya. kita bus kan. Oke. Kurung semua tuh. Oh, kalau masalah di luar. Masalah duluan. Oh, masalah. Kompak Oh, lah. iya. Biasanya bulan-bulan pertama tuh. Bulan-bulan pertama. Bulan-bulan kedua muka lu lagi. Kan cenderungannya jadi malas ngomong ya. Jadi malas ngomong terus ada Lu masalah. lagi gitu. Iya. Masalah dikit jadi gede. Masalah kecil jadi gede. Dan akhirnya setelah pulang tur itu meeting lagi atau gimana sampai akhirnya memutuskan untuk itu keputusan bersama berarti ya, Iya. ganti vokalis berarti ya. Ya itu berat nggak Mas Boyal? Lumayan. Lumayan nih. Vokalis soalnya kan. Iya. Hmm. Dan fansnya Erwin juga fanatik juga kayaknya ya. Iya. Iya. Untuk sampai dapat lepas landas ini berapa lama dapat vokalis baru? Lama itu ya.
Nggak lama Kalau sih. dari Soalnya album sih gini, nggak lama. soalnya kan dari pihak label menargetkan pokoknya untuk ini bulan ini ya Oh, ada targetnya. ada targetnya. Jadi kita bisa gerilya. Gerilya. Ya, Iya, nyari iya. vokalis gitu kan, audisi. Hasil audisi tuh ya. Berarti si Abun ini, Mas Abun ini hasil audisi. Hasil audisi. Ada berapa orang yang audisi Mas waktu itu? Banyak. Ada yang masih nyanyi sampai saat ini nggak? Banyak. Iya, ada. Siapa? Banyak. Banyak yang terkenal ya. Enggak usah lah. Termasuk ini bintang film ada. Serius? Bintang film? Maksudnya bintang musisi dan sekarang jadi pemain film. Oh gitu. You know lah. Oh, You iya, know ya, lah. ntar backstage lah ya. Nanti, Berarti sampai saat ini masih ada orang-orang Ada. itu yang pernah audisi. Terus akhirnya dapat si Abu. Abun itu namanya siapa sih sebenarnya? Ervan. Denny Ervan. Denny Ervan. Denny Ervan. Denny Ervan. Jauh banget ke Abun ya. Gue nama pikir, tongkrongan. nih dia punya kue tiaw di mana? Iya kan? Dan ini namanya apa? Denny Ervan. Denny. Denny. Denny Ervan. Ini musisi juga atau gimana Mas? Si Mas Abun ini penyanyi juga Kalau atau nggak salah anak dia kampus? penyanyi juga sih, penyanyi tapi bandnya band Reguler. indie lah. Oh, band Dulu. indie. Dulu kan indie nggak terlalu familiar ya. Iya, Untuk iya. mungkin sekarang indie lah band-band ini. Ya. Nah ini teman-teman ya, kalau lo mau lihat nih ini albumnya, nah ini menurut gue ini lebih dewasa lagi nih. Ini udah istilahnya udah lebih tertata lah ya. Iya. Dari pakaiannya aja udah kemejaan nih. Iya kan? Iya. Udah mulai kemejaan nih gitu. Sudah gitu udah mulai apa streetwear gini nih. Iya kan? Ini dandanan yang ngedandanin sendiri atau dari Ada label? situ pasti tuh. Wardrobe-nya? Dari Wardrobe sendiri. Oh, wardrobe sendiri nih ya. Iya. Oke, Abun, Dani, Marshall, Ronald. Nah, ini lebih ganteng nih Mas di sini nih Mas. Iya. Dia emang selalu ganteng. Lebih good looking. Iya. Kayaknya fans ceweknya lebih banyak dia kali. Salah. Ini gaul. Pokoknya kalau dia ngasih visual gitu. Tapi Mas Ronald zaman dulu juga ganteng juga sih. Ya, Salah itu, satu drummer itu kalau ganteng lah ya. gue muka stres itu. Muka masih bosan hidup Zaman nih. stres. Gokil. Nah, ini Lepas Landas ini kenapa dijadiin judul Lepas Landas, Mas? Ini apa filosofinya nih album ini? Lepas Landas nggak landing. Itu kesalahan milih judul tuh. Oh, gitu. Benar jadi landing. take off. Take off ya. Take off. Ini yang milih label untuk judul albumnya. Kayaknya label ya. Enggak kita. Kita ya. Iya. Oh, iya. Kesepakatan bersama waktu itu. Soalnya album ini menurut gue lagu-lagunya justru kalau gue denger tuh lebih ke alternatif rock ya. Alternatif rock dan salah satunya ada nuansa Arkarnanya dikit ya. Iya. Iya. Yang lagu pertama, side A pertama itu judulnya apa tuh? Side A pertama tuh. Dan selamanya. Dan selamanya. Iya kan? Hmm. Ada Arkarnanya, bener gak tuh Mas Manat? Bener ya? Benar. Dan ini kan ada 2 single ya, Lagu Untukmu sama Tak harus miliki. Tak harus miliki. Tak Harus ya. Miliki. Tak harus miliki dulu. Tak Harus Miliki dulu ya. Ini semakin grafiknya semakin naik dong dengan Semakin album naik. ini. Ini yang paling laku. Ini yang paling laku ya. Terus kenapa nggak dilanjutin lagi Mas di album berikutnya? Doi keluar. Oh. Nyata doi yang keroknya dia nih, Bro. Gue gitu kan orangnya. Kenapa tuh, Mas? Kerok mulu gitu. Itu kenapa tuh? Hah? Kenapa tuh? Bosen Bosen aja. aja gue. Gitu. Padahal album lagi naik tuh ya. Iya. Bosen aja gue. Bosannya kenapa? Maksudnya Masih muda. Oh. Iya. Ingin mencoba hal-hal Karena yang dia lain. masih muda. Iya. Gitu. Jadi keluar waktu itu keluar. Terus nggak nyari drummer baru waktu itu? Enggak. Enggak ya, karena emang udah kawinan. Enggak, hidup gue itu rumet. Rumet Lagi ya? rumet banget. Di luar musik ya. Luar musik. Di luar musik. Oke. Bukan masalah duit ya, bukan. Iya. Ada pribadi lah. Iya. Yang bikin ruwet gitu. Sehingga akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan ini. Dan habis itu benar-benar divakumin ya? Vakum. Vakum ya? Berarti hanya 3 album ini aja nih. Wah.
Nah setelah vakum ini ngapain tuh Mas? Kalau Mas Boyal kan ada band, ya kan? Iya. Om Patrick masih di Australia ya? Enggak, sutradara itu. Oh lu sutradara? Mm. Oke, belum ketemu sama PM ya, belum ya, jauh ya? Belum. Tapi lu kenal nggak mereka? Maksudnya secara pertemanan kenal? Sama Onat Oke, gimana tuh? Perkenalannya sama Onat gimana? di studio ya. Studio. Di studio sama Onat ya, inilah starstruck lah ya. Lihat gitu. Sempet aja ke band juga gue sama dia. Oh, bandnya? Terus pas masih di Tebet dulu, masih di Tebet. Tapi nggak pernah take off tuh. Banyak orang-orang hebat juga tuh di situ tuh ya. Siapa aja? Siapa aja tuh? Adrian Marta Dinata. Tahun berapa? Mono. Mono. Ya, Mono, Alexa. Oh, Alexa. Mm. Siapa lagi ya? Nih. Dulu ada ini pemain film kan, dulu vokalisnya si Ferry Ardiansa. Oh iya. Oh, bener. Ferry Ardiansa. Iya, Terus iya. sempat Iya. juga Ivan Ray. Oh, Adalah pemain Ivan sinetron. Ray 50-50 ya? Bukan, pemain sinetron gitulah. Ya mukanya Gini Ojini apa? Oh, Gini Oji. Gini Oji. Gini Ojini atau apa tuh? Itu. Gini Oji itu Syarul Gunawan bukan sih yang main? Oh, bukan ya? Bukan, yang baru-barunya. Ivan. Oh. Dulu si Ivan Brookman siapa? Indra Brookman. Indra Brookman. Sebelum sesudah Indra Brookman. Oh, Iya. Oke. Oh, jadi itu band nggak jadi. Nggak Nggak pernah take off. Nggak pernah rekaman. Nggak pernah rekaman. Oh, oke. Lagu-lagunya apa tuh? Maksudnya dia Masih tahap ngumpulin dulu lah. Belum. Terus nggak lama tuh, cepet tuh Mono, tiba-tiba Alexa kan. ya Adri solo ya terus ya. Adri Solo. Dulu Adri gitar ya Oh padahal. ini Park Drive ya? Park Drive. Drive, ya, betul. betul. Park Dewan, Park Drive. Nah, Adri itu juga senior gua di IMI itu, Mas. Ya kan di IMI juga ya maksudnya salah satu gitaris yang bagus juga lah. Iya. Ya kan. Nah, Om Patrick kenal akhirnya bisa ada di Dokter PM itu gimana, Om? Jadi gue kalau sama Onat kan emang dari dulu kan lama. Nah kalau sama Om Boyal. Boyal spesial ya tur bareng. Oh iya. Gue sama ada Ben tapi dia Manaso. Oh gitu. Tadi tur bis-bisan itu Sebagai apa? Sebagai sebagai kru kameramen gue. Kameramen. Kameramen dari Lasso gue. gue pernah tahu bahwa Mas Ari bilang Patrick tuh pernah di timnya dia. Iya kru tuh gua. Jadi gue jadi asisten sutradara Jin Panji, terus gue iseng bikin video klip buat portfolio gue. Oke. Terus gue langsung berangkat sama Rilasso, karena emang gue timnya Rilasso. Oke. Lama tuh 3 bulan tuh. Nah di tengah-tengah jalan, tiba-tiba si Pemuja Rahasia itu kan jadi oke tuh. Ya. Gitu. Akhirnya gue banyak offer dari Sony. Oke. Gue bingung kan, ya akhirnya gue balik, digantiin lah gue sama temen gue yang di Rilasso. Oh. Nah ini ceritanya lucu juga. Gua itu tertarik bikin video klip itu gara-gara pernah mencoba. Oke. Iya. Gara-gara ngeliat video klip mereka. Iya, jadi Oke. pertama kali jadi kayak namanya anak kecil kan kayak seru juga ya bikin video klip, prosesnya gimana gitu. Itu ngelihatnya dari pernah mencoba. Oke. Gitu. Jadi menginspirasi lo lah ya. Jadi ngulik, jadi gua tahu siapa tuh Taba Olek Taba gitu kan. Olek. Terus jadi gua kenal Jin Panji dulu. Jin Iya. Panji juga gedenya gara-gara Manusia Bodoh Iya. dulu. Gitu ya. Inilah connected in a way lah gitu. Nah, lu ini kan kalau gua taunya kan lu nyanyi ya, Pet ya? Enggak lah. Iyalah, lu kan Gua tuh vokaler ya kan? enggak vokaler. Enggak, gua tuh sebenarnya main bass dari Oke. dulu. Cuman jadi vokal itu kecemplung 2 kali. Oke. Kecemplung 2 kali gantiin Joe. Sen Loco. Nah, sebelum dia di Senoko, jadi dulu ada band namanya Cross. Lu ingat Cross? Didi. Didi. Didi George ya. Iya, Cross tuh dulu Asian Beat. Ya Asian Beat. Christian Rock, Mas. Christian Rock. Ya. Yamaha tuh. Joe tuh. Joe cabut, gua gantiin Joe. Habis itu Joe lagi yang ngajak. Joe ngajak gua ke Yada Band, YCAP. Yayasan Cinta Cinta Anak Bangsa. buat narkoba itu ya. Narkoba. Oke. Gantiin si Joe karena Joe mau ke Senloko. Gitu. Jadi lu memang pemain bass ya? Awalnya. Awal main bass. Itu gara-gara BU. Adanya itu. Akhirnya lu belajar bass. Adanya bukan nyanyi gara-gara BU. Jadi adanya nyanyi ya udah gitu. Yang penting ada duitnya kan gitu. Sama kayak tadi. Yo, Boy, mau duit nggak?
Dulu gitu ya. Pokoknya Mau duit bisa nggak aja lu? dulu. Mau duit nggak? Ayo berangkat. Berangkatnya dulu. Aduh, untungnya jadi boy band ya. Kalau jadi debt collector gimana? Oke, oh berarti Om Patrick bener istilahnya main bass dan kecemplung vokal tuh nggak sengaja, ya, kayak gitu ya. Iya. Terus sekarang di ada band lagi di Dr. PM ini, lo jadi pemain bass. Nah, aslinya tuh sebenarnya gue bantu-bantuin doang ya awalnya. Enggak juga. Enggak, ini sebenarnya yang jahat gue main bass kan udah gak main bass. Gue kan gak pernah gue manggung gak pernah main rekaman juga gak pernah. Pokoknya gue main aja iseng gitu. Pas bantuin Dr. PM karena nggak ada bass kan, Oke. gitu. Biar murah. Soalnya ordal, ya kan? Daripada bayar Eddie. Ron Steven lebih mahal lah ya. Ini dia lu daripada main di Instagram terus udah main aja gitu. Main di Instagram. Gue liat dia di Instagram mulu kan. Terus lagunya itu Makanya doang. gitu. Apalan. Wah, ini lu ditarik. Ya wis lah gitu. Dan kebetulan kan PM yang sekarang kan, single yang sekarang kan kebetulan Doi juga sebagai ayah kita deh. Oh, sebagai manajer juga. Manajer dan Manajer dan produser. Dan beliau juga kan orang lama juga di Yoi. produksi kan. Iya. Berarti lu songwriting juga di sini? Iya. Oh gitu. Iya. Keren. Jamming. Keren. Inspirasi tetap mereka. Iya. Liriknya Patrick. inspirasi mereka. Lirik inspirasi dari Dewan Pembina lah. Disclaimer dulu ya. Dewan Pembina. Cari aman dulu, belok dulu. Oh, tapi sebenarnya liriknya dari lo juga. Iya. Oh. Tadi gue suruh nyanyi. Oh, lu suruh nyanyi. Iya, tadi ya. Oke. Dulu nyanyi dia lebih bagus. Jadi akhirnya akronimnya pas tuh ya Mas ya. Yoi. Dani, Ronald, Patrick, Marshall. Yoi. Oke. Berarti D-nya sekarang siapa dong? D. Erwin ya. Ada Erwin. Jadi sekarang Patrick officially masih apa namanya? Udah member atau Member. member ya? Keren. Biar kerjanya bener. Langsung sikat. Ini kan gue tanya maksudnya kan Oh, iya. sekalian Iya aja dong. ya kan Iya sekalian dong. diperjelas ya Mas ya. Biar dipecut gitu. Jadi sekarang kalau manggung udah sama Patrick berarti ya Mas ya. Iya. Patrick ya karena Tapi kemarin emang agak terlambat juga sebenarnya. Kita kan udah nyelesain 7 lagu tuh rekaman. Oh, Nat udah selesai 7 lagu, terus ya itu kan Om Boel sakit, jadi ya udah makanya puji Tuhan kemarin yang satu single tuh selesai tuh. ya apa judulnya? Kamu kerja apa? Kamu kerja apa? Oke. Gitu. Nah, Mas, ada satu momen yang gue sangat seneng banget. Akhirnya gue bisa. Ini kan Dr. PM ini kan sebenarnya band yang dalam tanda kutip band di masa-masa gue selesai kuliah ya. Dan memang gue sangat mengidolakan mas-mas semua di Dr. PM dan udah lama sebenarnya gue pengen ngeliat PM tuh balik lagi gitu kan. Artinya di panggung gitu, entah dengan Mas Abun atau dengan Kang Erwin gitu. Dan akhirnya guys waktu itu di Hard Rock tahun berapa ya itu ya Mas ya? 2019. 2019. Dan akhirnya gue waktu itu dikasih tahu sama Om Rory kan. Iya. Dah lu kan demen Dr. PM nih. Ya kan, ayo dong nonton aja dan gue seneng banget Mas Onat. Iya. Waktu datang ke situ gue seneng banget. Gue seneng banget tuh, musisi ngumpul tuh ya. Iya. Musisi Gila, ngumpul tuh. reunian kalian tuh bisa selain ngelebulin ada Pasya juga. Ada Pasya, Iya ada kan? banyak banget. Gua gitu, gue kebetulan ya sebagai fans merasa terhormat lah gue bisa nyanyiin pernah mencoba gitu bareng sama. Rame-rame Karena ya? gue nggak pernah gitu Mas. Gue kan ngefans sama Club Project juga. Tapi gue nggak pernah istilahnya disuruh nyanyi atau apa. Gue pernah sama Club Project tuh ini aja ngaransemen waktu tersisa dulu sama Glenn sama Topati. Tapi istilahnya nempelnya tuh sama PM kemarin gue seneng banget gitu. Gue pengen belajar itu gimana caranya lu bisa akhirnya memutuskan untuk comeback lagi. Gimana tuh? Karena itu contoh yang baik sih, terutama buat gue. Bayaan dulu. Makanya gue mau belajar. Konsul dulu, Gua belajar. konsultasi dulu dong. Itu baru terjadi nanti. Iya. Tuh gimana tuh, Mas? Gimana itu ya? Bisa balik lagi tuh kan bukan hal yang mudah Nggak, kan gini. ya? Karena dari lingkungan ngomong, dong manggung PM reunian dong iya, gitu kan. Emang iya. lagi musim reunian kan. Iya, One Night waktu itu Festival. lagi musim reunian. Dan kebenaran waktu itu cuman gue satu
jadwalnya dia nih. Oke. Dia ada band kan dia sibuk gitu kan. Nah, tapi gue sounding ke dia gimana nih. Ya tergantung jadwal. Kalau jadwal nggak bentrok, jalan. Tapi pada dasarnya mereka teman-teman semua pada mau ya. Awal sama Supit juga. Oh sama Mas Dani Udah juga. kita udah ngumpul kok. Wah seru tuh Bass Buntung keluar lagi dong. Iya. kan. Tapi di tengah jalan si Supit kan dia sibuk sama ini kan apa? Sinetron. Scoring. Scoring. Oke. Nah, sinetron dia bikin musiknya tuh lagi inilah lagu Lagi rapet jadwalnya. lagi hit lah itu filmnya apa sinetronnya dia tuh. Jadi nggak ada waktu. Terus akhirnya jadi di Hard Rock. Dan itu nonton banyak banget ya. Awalnya di Hard Rock ya. Awalnya di festival dulu dong. Oh di festival dulu ya? Hard Rock dulu dong, Hard Rock baru festival. Nanti masa Iya bener Hard Rock dulu kayaknya. Hard Rock dulu baru festival. Iya. Kayaknya sih. Iya. Karena pertama kali gue ngeliat Dr. PM di situ pertama-tamanya ya di situ kayaknya. Iya. Dan itu kayaknya bawain lagunya ada Esok Bangunkan Aku tuh ya. Udah. Gimana Mas? Setelah balik itu ada rasa canggung nggak? Pertama-tama latihan atau apa gitu? Ya mungkin ini aja apa proses lah. Kan udah lama nggak pernah ngumpul kan, itu doang. Kalau gila-gilanya masih sama lah. Top lagi. Latihan paling sekali dulu ya? Sekali 2 kali. Latihan sekali ya? 2 kali. 2 kali ya. Oke. Jadi sekarang Dr. PM ada rencana apa ke depan nih? Mau bikin single lagi atau mau bikin album? Pengennya sih nyelesain album ya, cuman kita lihat lah. Tapi yang pasti single ini kan kemarin masih fokusnya di ke Pengobatan ya, Mas Marshall. ini udah seger. Amin. Emang kereta apinya masih kereta api itu. Itu dia tuh berarti gitu. Ya ini kita ngobrol mau beresin soalnya sayang juga kan udah Ya. di-take semua gitu. Iya. Gitu. Kemarin tuh juga gokil sih. Gue juga bingung kan gimana. Gue ngobrol berdua sama Onet gimana ya nanti gitu. Mau ngelanjutin tanpa Om Boyel juga kan nggak enak Iyalah. gitu kan. Iya. Gitu. Tapi sempet tuh kita gimana ya gitu kan. Dia bilang udah ya minta yang lain aja dulu take gitu. Tiba-tiba take sendiri. Oh, Ya, tiba-tiba take sendiri. Karena kondisi dia kan waktu itu kemarin gitu. Tiba-tiba kita nggak ada yang tahu dikabarin udah selesai. jadi gitu. Gitu. Enak lagi. Jadi mungkin enak. bermain musik itu menjadi penyembuhan buat Obat Mas ya. Boyel juga ya. Ya, semangat. Biar jadi istilah Ngilangin. Gue kan awal-awal ketahuan sakit itu stres gue. Iya. Stres sebulan. Begitu kerjaan ini lumayan pengalihan lah. Justru kalau diem malah kepikiran ya Mas Iya. ya. Malah nggak ngapa-ngapain malah jadi makin sakit ya. Makin drop. Iya, tapi teman-teman kita sekarang lihat Mas Boyel ini segar dan kita doain sama-sama mudah-mudahan pemulihannya lebih cepat Amin. Thank you. dan bisa fresh lagi karena sekarang gitarisnya di gitaris 2 band nih. Yoi. Ada Dr. PM. Ada Dr. PM. Ada Dr. PM. Nah, Dr. PM ada. Dr. PM ada. Bener juga ya. Ada Dr. PM ada. Bener juga. Tek. Pantes aja rezekinya nggak berhenti. Amin. Iya bener loh Mas. Iya. Soalnya gue juga sebenarnya masih penasaran juga kemarin tuh kan kita tuh agak kurang maksimal sih menurut gue ya. Siang kamu kerja apa gitu. Oke. Jadi dibilang kita juga lagi mencoba nih. Gue juga challenge tersendiri. Tim lah, semua tim challenge tersendiri. Karena ini kan sebenarnya reuni. Jadi ada orang kan yang pasti kayak kangen yang dulu gitu kan. Tapi satu sisi juga kita mesti memperluas pasar kan gitu. Nah kemarin itu kita lumayan sukses di TikTok tuh. Oke. Di TikTok itu lagunya viral, trending, populer, Iya. angka yang di-achieve tuh lumayan bagus banget sampai sekarang kalau dilihat gitu. Tapi untuk orang tahu itu adalah Dr. PM tuh, nah itu PR tuh kemarin tuh. Gitu. Iya. Nah kebetulan juga era kemarin panggung reunian itu juga sudah berkurang. Oke. Jadi yang pas- di festival itu ya, Pet? Betul, Oke. gitu. Nah kita ini kan memang kekurangan peluru juga kan sebenarnya kan. Jadi akhirnya ya udah, menurut kita paling bagus itu adalah back catalog gitu kan, dan juga emang tetap keluarin peluru baru gitu. Iya. Ada kepikiran nggak Mas lagi mau bikin lagu yang mungkin ada komersi lagi kayak di album kedua gitu ya kan? Yang relate banget sama ABG sekarang, ya kan anak-anak Gen Z gitu, ada kepikiran nggak? Ya pastilah kalau kita untuk bertahan pasti mikirnya ke situ. Ya. Ada di 7 lagu itu juga ada. Oh, ada. Luar biasa. Produktif abis. Luar biasa. Berarti masih sering patah hati ya berarti? Lu jangan ngeliat ke gue dong.
Terus kita semua lagi. Enggak, maksudnya kan kalau lagu bagus sih sering tercipta itu salah satu. Sekarang udah enggak. Weh, yang lucu tuh ya, waktu rekaman kita harusnya rekaman 5 lagu ya. Iya. Kan 5 lagu. Terus kan dia datang belakangan, dia datang masuk, orang lagi take. Lagu apa? Oh, berarti lu nggak tahu juga, Mas? Ada. Ada yang baru, tiba-tiba ada yang baru. Baru. Lagunya apa inspirasinya nih? Nah itu gue cerita, lagu apa ini gitu? Lagu apa? Gak tau, kartu isi aja. Memang legend beda, Bos. Legend beda. Enggak, mikir Iya gua kan kan? ngirit ini aja, ngirit apa budget produksi. Betul. Yang ada sikat aja, mau dipakai jadi pakai Iya, sikat. ada lagu take. Satu shift, Oke. ngeset sama 7 lagu. Satu shift. Edan. Ngapain lu rekaman lagu sendiri? Berulang-ulang ya kan? Iya bener-bener sekalian pakai aja gitu, Mas. Jadi guys, lu harus belajar dari musisi-musisi zaman dulu ya kan. Disiplin. Iya, lu pakai hilang. Sekarang ini satu shift 7 lagu kelar. Iya banget. Oke. Nah, jadi Om Patrick sekarang udah di manajemen dan lu juga udah tadi istilahnya memberitahukan bahwa mungkin secara usia ya kan, Dokter PM ini kan ibaratnya udah sangat mature lah ya, sangat dewasa banget. Tapi lu pasti punya trik-trik lo ya untuk Om Dokter PM ini Ya tetap kita bisa. berusaha mencoba sih ya. Iya. Berusaha mencoba sih gitu karena PR-nya juga lumayan banyak. Ya. Pas kita kemarin planning tim-tim yang muda-muda bikinin plan segala macem, Ya. ngomongin TikTok apa segala macem, gue pikir ya udah gue ikut aja, Oke. gue percaya gini kan dan bagus gitu kan. Oke. Gue cerita nih gitu, gak main TikTok deh, Gak main TikTok. gak kan gitu-gitu itu kan, wah ini gitu kayak. Mas Boyal nggak ada TikTok? Sekarang ada. Mas Onat sih kayak gitu. Ada dong. Jadi ya kita belajar, kita semua belajar lah ya, sambil belajar juga lah gitu, sambil Oke. kita cari tahu lagi apa yang dengerin kita tuh siapa, Yes. yang dulu fans dulu sama yang baru yang masuk tuh siapa. Yes. Kalau Kang Erwin sih Instagramnya aktif banget ya. Terlalu Untuk- aktif, Terlalu aktif. terlalu Nah, aktif, sama lah kalau di panggung dia kan juga Iya. mana tuh ya kan. terlalu aktif. Terlalu aktif. Kan dia lebih ke apa? Kemanusiaan ya. Nah iya. Apa gitu-gitu segala macam. Iya. Iya. Mas, untuk terakhir kali nih di obrolan kita karena ini udah semakin malam Mas Boyal juga nggak bisa capek-capek nih kan. Mas, ada tanggapan nggak dan respon sebagai musisi? Kan Dokter PM kan pasti ada songwriter-songwriternya ya kan. Mas Onat, Mas Boyal kan juga bikin lagu. Sebenarnya Indonesia ini bisa maju nggak sih untuk urusan karya cipta ini? Lu nanya gini gue takutnya sadis omongan gue. Nggak apa-apa, sadis aja, nggak apa-apa. Kalau inputnya bagus, kenapa emang? Iya kan? Kalau gua atmosfer ininya aja yang harus dirubah. Kalau nggak begitu-begitu terus. Atmosfer apanya? Atmosfer orang-orangnya. Oke. Atmosfernya apa orangnya? Udah orangnya. Orangnya sih. Orangnya gitu. Oke, Lebih berarti ke orangnya. berarti regenerasi Regenerasi dan revolusi. Iya. Ya, Kok nggak begitu-gitu? Lu mau sampai siapapun gitu. Kalau misalnya lingkupnya masih di situ-situ aja, Iya. nggak bakal maju. Serius. Gitu ya. Berarti lo ngerasa memang sekarang ini kita kepentok dengan pemikiran-pemikiran lama gitu ya berarti? Gak ada gunanya juga kalau dibahas begitu. Kalau masih ada begitu, masih orangnya begitu aja gitu. Oke. Lingkungannya lah gitu. Tapi secara royalti aman kan? Enggak sih aman kan kemarin gua ngerapiin juga tuh ya waktu masuk ya. Waktu masuk kan karena mereka kan dipegang sama international sama dia Warner kan. Oh, oke. Kemarin waktu pertama kali juga pas ini jalan gue bilang kita mau Warner lagi aja nih nitipnya biar nggak Oke. repot ya gitu. Ya, Maksudnya ya, biar ya. karena kan kita tahu yang kita aim tuh sebenarnya kalau Dokter PM yang baru itu bisa narik back katalognya naik Ya. lagi kan. Jadi biar satu pintu ya udah gitu. That's why ada di DSP ya. Betul. Oke. Nah, makanya untungnya di Warner ya udah dan lebih ini kan lebih lebih sistem. Ya. Semuanya by system gitu. Jadi so far sih lumayan aman lah. Oke. Ya, yang penting dengan kehadiran sekarang gua ada di rumah Mas Boyal, gua ngeliat Mas Onat, Mas Marshall, terus Om Patrick juga masih semangat berkarya, ya nggak ada alasan untuk kita yang muda-muda ini untuk nggak bikin lagu. Mereka yang tua aja nih umurnya masih suka patah hati, apalagi Gue gua. masih gitu. muda dong. Udah kok. Tuh amat. Jiwanya masih muda ya. Iya. Iya, tapi kalau dilihat tuh pada masih muda semua, mus pada kesini, gitu. Yang tua aja reuni ya. Yang tua.
Tapi mungkin Pet, setelah gua ngobrol sama dokter PM nih sama lu juga, ya bisa jadi pemikiran lah. Iya. Iya nggak sih? Iya. Karena kan gue mencontoh dengan orang yang bisa menurunkan ego ya. Itu. Seperti ini. Jadi thank you untuk pembelajarannya nih. Sama-sama. Jadi teman-teman, ngobrol karya hari ini gue seneng banget bisa ada di wawancara bersama dengan dokter PM, dan kita doain sekali lagi mereka tetap bisa berkarya, bikin lagu yang keren, dan festival-festival musiknya makin rame, panggungnya juga makin lancar, terutama Mas Marsyal ya, untuk kesehatannya. Amin. Kita doain sama-sama. Thank you, Kita thank you, doain thank you, thank you. pemulihannya lebih cepat. Jaga kesehatan teman-teman. Oke, itu aja teman-teman ya. Sampai ketemu di konten-konten gue yang lain, ngobrol karya gue yang lain. Badai dan dokter PM pamit. Dah.